الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala. Mana kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah banyak menerangkan tentang perkara tauhid dan juga beberapa perkara lain dari perkara akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dan kita masih pada muqaddimah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang menerangkan tentang beberapa hal, kaidah-kaidah besar dalam tauhidul asma was sifat. Dan pelajaran kita yang lalu kita telah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ayat yang agung mulia, ayat yang mencakup segala perkara kaitannya dalam akidah al-asma wa sifat, yang disebut oleh sebagian ulama sebagai ayat yang menjelaskan tentang dustur ahli sunnati wal jamaah, pegangan dasar ahli sunnah wal jamaah dalam babul asma wa sifat, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Di mana ayat ini menerangkan tentang akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam asma wa sifat, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala tanpa meniadakan, yaitu tanzihun bila ta'til, dan menetapkan penetapan tanpa menyerupakan, yaitu isbatun bila tamthil. Di mana ayat ini meniadakan penyerupaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, dan dalam penetapan kaitannya dalam tauhidul asma wa sifat tidaklah mengandung penyerupaan. Dan juga ayat ini sebagaimana kita telah jelaskan mengandung bantahan terhadap penyimpangan-penyimpangan dengan segala bentuknya dalam perkara tauhidul asma wa sifat. Selanjutnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan, setelah menjelaskan perkara ini, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman bahwasanya tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga,
Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dilanjutkan dengan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah taala, fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan baginya, apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dirinya dengannya. Dan juga ahlu sunnah wal jamaah tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya, bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan meniadakan penyerupaan bagi makhluknya. Inilah sikap ahlu sunnah wal jamaah. Tidak meniadakan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Justru sebaliknya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bersamaan dengan itu, tentunya ahlus sunnati wal jamaah tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala tidak diserupakan dengan makhluknya. Ahlus sunnah wal jamaah tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan kita telah pelajari berbeda dengan mereka yang telah menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat, yaitu yang meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita telah pelajari bahwasanya dalam hal ini, dalam hal peniadaan, yaitu meniadakan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, terbagi dua, yaitu at-ta'tilul kulli dan at-ta'tilul juz'i. At-ta'tilul kulli yaitu peniadaan keseluruhan, di mana mereka meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka meniadakan seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat yang Allah telah tetapkan untuk dirinya, yang telah ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Justru mereka meniadakan keseluruhannya, yaitu kelompok Al-Jahmiyah dan yang semisalnya. Kemudian at-ta'tilul juz'i, yaitu peniadaan, sikap yang menyimpang yang kedua adalah sikap peniadaan yang kedua yang berbeda dengan akidah ahlus sunnati wal jamaah adalah at-ta'tilul juz'i, peniadaan sebagian, yaitu mereka yang menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala tapi meniadakan seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti kelompok Al-Mu'tazilah, di mana mereka menetapkan nama tapi tidak menetapkan sifat yang terkandung dalam nama-nama tersebut. Juga termasuk di dalamnya, yaitu yang meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu yang meniadakan sebagian sifat dan menetapkan sebagian sifat. Menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian sifat.
Mereka menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sebagian sifat, dan akan tetapi mereka meniadakan sebagian sifat. Ya. Mereka menetapkan sifat-sifat yang sesuai dengan akal mereka. Adapun sifat-sifat yang menurut mereka tidak sesuai dengan akal, maka mereka tiadakan, tidak mengimaninya. Kelompok ini adalah kelompok Al-Asy'ariyah dan yang semisalnya. Kelompok Al-Asy'ariyah dan yang semisalnya. Dan tentunya perkara ini, yaitu peniadaan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ini adalah merupakan perkara yang berbahaya, di mana mereka yang bersikap ta'til, yaitu peniadaan, sesungguhnya mendustakan tauhid mereka. Bahwasanya siapa man 'attala faqad kadzdzaba ta'tiluhu tauhidah. Siapa apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia, sikap peniadaan dia terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya telah mendustakan tauhidnya. Sebagaimana man matsala faqad kadzdzaba tamtsiluhu tauhidah. Sebagaimana siapa yang menyerupakan, maka sesungguhnya dia, penyerupaan dia menyerupakan Allah dan makhluknya, ini mendustakan daripada tauhidnya. Jadi seseorang yang mengaku bertauhid, maka hendaknya menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan tidak menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan perkara ini, yaitu penyimpangan dalam hal ini terjadi setelah penyimpangan-penyimpangan yang lain dalam Islam. Sebenarnya kita ketahui bahwasanya dalam Islam sudah mulai ada penyimpangan dalam agama, penyimpangan kaum Khawarij, kaum Rafidhah yang berlebihan bersikap terhadap Ali radhiyallahu taala an. Kemudian juga penyimpangan setelah itu terjadi, yaitu penyimpangan dalam hal ini, penyimpangan dalam al-asma wa sifat, dalam nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyimpangan ini, penyimpangan dalam al-asma wa sifat ini berbahayanya karena mereka mendahulukan akal atas wahyu. Mendahulukan akal atas wahyu. Lebih mengedepankan akal mereka terhadap wahyu. Kemudian maka penyimpangan dalam hal ini adalah merupakan penyimpangan yang sangat berbahaya. Kenapa mereka meniadakan? Kenapa mereka meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya? Mereka beranggapan bahwasanya jika kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan jatuh pada penyerupaan Allah dengan makhluknya.
Mereka katakan kalau kita tetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendengar, padahal kita tahu juga bahwasanya makhluk itu mendengar, maka kita jatuh pada penyerupaan, berarti kita menyerupakan Allah dan makhluknya. Oleh karena itu, supaya kita tidak menyerupakan Allah dan makhluknya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar, atau Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat pendengaran, atau Allah Subhanahu wa taala tidak turun. Di mana kita ketahui bahwasanya di antaranya Al-Asy'ariyah menetapkan 7 sifat saja. Ya, sifat kehidupan, sifat kemampuan, sifat ilmu, ya, pendengaran, sifat penglihatan, ya, itu sifat kehidupan, kemampuan, ilmu, pendengaran, penglihatan, sifat kemauan, sifatul iradah. Inilah beberapa sifat yang ditetapkan oleh Al-Asy'ariyah atau Al-Kullabiyah. Adapun sifat-sifat yang lain, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah, sifat datangnya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, beberapa sifat yang menurut mereka tidak bisa diterima oleh akal, maka menurut mereka maka ini ditiadakan atau diselewengkan maknanya, disimpangkan maknanya. Contohnya mereka mengatakan bahwasanya sifat rahmat adalah keinginan untuk memberikan nikmat. Sifat tangan berarti menunjukkan maknanya adalah kekuatan. Sifat turun yaitu turunnya rahmat, dan seterusnya. Maka ini tentunya menyimpangkan makna. Dan tentunya setiap penyimpangan makna adalah peniadaan. Setiap penyimpangan makna dari makna yang benar kepada makna yang salah, sesungguhnya itu adalah ta'til. Sesungguhnya itu adalah peniadaan. Para ulama menerangkan bahwasanya pada asalnya perkara ta'til ini, yaitu peniadaan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, peniadaan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, pada asalnya diambil dari orang-orang Yahudi. Dimulai dari Labid bin Al-A'sam, kemudian menurunkan kepada Talut, kemudian Talut mewariskan kepada Aban ibn Sam'an, kemudian Aban ibn Sam'an mewariskan kepada Ja'ad bin Dirham, kemudian Ja'ad bin Dirham mewariskan kepada Al-Jahm ibn Safwan, kemudian disitulah menyebar, ya, yaitu dalam hal peniadaan. Jadi dari asalnya dari orang-orang Yahudi. Dan juga dijelaskan bahwasanya Jahm ibn Safwan, selain begitu tadi sanad bahwasanya ternyata dari orang-orang Yahudi pada asalnya, juga dari orang-orang musyrikin
di mana diceritakan bahwasanya Jahm ibn Safwan ini suatu ketika bertemu dengan orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang tidak mengimani adanya Tuhan. Lalu kemudian mereka bertanya tentang Allah Subhanahu wa taala. Lalu Jahm ibn Safwan kemudian selama 40 hari pun memikirkan jawabannya. Lalu kemudian keluar dengan jawaban yang justru meniadakan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifatnya. Jadi syubhat besarnya kenapa meniadakan? Karena mereka anggap tadi bahwasanya jika menetapkan apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya, maka seseorang akan menyerupakan Allah dan Rasulnya. Jadi mereka lari dari penyerupaan, justru kemudian jatuh pada peniadaan. Tetapi sesungguhnya mereka sebelum jatuh pada peniadaan menyerupakan terlebih dahulu. Menyerupakan terlebih dahulu. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah, selain mereka tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dalam nama-nama dan sifat-sifat, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak menyimpangkan kalimat-kalimat dari tempat yang sebenarnya. Dan at-tahrif kita sebenarnya telah jelaskan pada pelajaran kita yang lalu bahwasanya at-tahrif itu terbagi. Ada at-tahrif, tahriful mabna, dan ada tahriful ma'na. Ada at-tahriful lafzi dan at-tahriful ma'nawi, yaitu penyimpangan dalam lafaz. Dan kita telah jelaskan juga pada pelajaran kita yang sebelumnya tentang tahrif ini, yaitu penyimpangan dalam lafaz, baik dengan menambah huruf atau mengurangi huruf atau merubah harakat, atau tahrif ma'nawi. Tahrif ma'nawi yaitu memalingkan daripada makna yang sebenarnya kepada makna yang salah. Contohnya ketika mereka dalam tahriful lafzi, bahwasanya mereka menyimpangkan makna firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu, Allah berbicara kepada Musa. Allah berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu dengan dhammah, berarti Allah sebagai yang berbicara. Mereka rubah wa kallamallaha, wa kallamallaha, bahwasanya yang Allah diajak bicara, yang berbicara adalah Musa alaihissalam. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka tidak mengimani sifatul kalam. Ya, sehingga mereka, dan ini sedikit dibanding penyimpangan lafaz, ini sedikit dibanding penyimpangan makna, sebagaimana kita telah jelaskan, ya, bahwasanya penyimpangan makna itu lebih banyak dan lebih berbahaya penyimpangan makna dilihat daripada sisi banyaknya orang yang terkecoh. Itu contohnya ketika menafsirkan bahwasanya istawa maksudnya adalah berkuasa, bukan berarti maknanya Allah di atas arasy, tapi mereka mengatakan Allah berkuasa. Ini penyimpangan makna. Mereka mengatakan yadullah, tangan Allah, artinya kekuatan Allah.
maka ini penyimpangan makna. Bahwasanya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya Allah turun, maka yang mereka mengatakan yang turun rahmatnya, maka ini penyimpangan makna. Yang benar bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lafaz dan makna yang terkandung di dalamnya. Makanya kita telah jelaskan berulang-ulang bahwasanya dalam hal penetapan adalah itsbatul wujud atau itsbatul makna. Penetapan makna, penetapan wujud adanya, bukan penetapan kaifiyah. Bukan penetapan kaifiyah. Ya. Ketika kita menetapkan, tidaklah berarti kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Karena tidak, dan ini selalu kita ulang, tidaklah persamaan nama menunjukkan persamaan hakikat yang dinamakan. Ya. Dan ketika kita menetapkan adanya zat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hal sebagaimana dalam hal penetapan zat Allah Subhanahu wa taala bukanlah penetapan bagaimana zatnya Allah, tapi adalah penetapan adanya zat Allah. Maka begitu juga dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah penetapan adanya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu kita kemudian menyimpangkan maknanya. Kenapa? Orang-orang yang menyimpangkan makna tadi, mereka beranggapan bahwasanya kalau ditetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka mengandung penyerupaan. Kita katakan tidak. Tidak mengandung penyerupaan. Dan semua yang menyimpangkan itu meniadakan. Makanya at-tahrif itu lebih umum daripada at-ta'til. At-tahrif a'ammu min at-ta'til. At-tahrif itu lebih umum cakupannya, lebih luas cakupannya daripada at-ta'til. Tidak semua ta'til itu tahrif. Akan tetapi semua tahrif itu ta'til. Semua tahrif itu adalah ta'til. Semua penyimpangan, baik penyimpangan lafaz dan makna, sesungguhnya itu kembali kepada ta'til, yaitu peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita perhatikan di sini, la yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Ya. Dan setiap lafaz ini yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ini adalah merupakan kaidah. Yu'minuna bi anna Allah laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ini kaidah. Kemudian fala yanfuna anhu ma wasafa bihi nafsah. Ini juga kaidah tersendiri. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Ini juga adalah merupakan kaidah tersendiri. Ini juga adalah merupakan kaidah tersendiri. Kemudian ada satu yang kita ingin jelaskan pada kesempatan kali ini, yaitu at-tafwid. At-tafwid.
Apa itu at-tafwid? At-tafwid, mereka mengatakan bahwasanya zahir dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah maksud terkandung dalam ayat tersebut. Contohnya zahir. Yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun. Zahir daripada ayat ini, zahir daripada hadis ini, bahwasanya yang turun itu Allah Subhanahu wa taala. Itu zahirnya. Mereka katakan bahwasanya zahir daripada dalil tersebut bukanlah itu yang dimaksud dalam dalil tersebut. Ya, sebenarnya kita telah jelaskan kemarin dalam pelajaran usulul fiqh bahwasanya dalil itu terkadang disebut nas, disebut zahir, ya, disebut mujmal, disebut muawwal. Maka di antara dalam pemahaman dalil itu ada zahir. Zahir itu adalah sebagaimana kita telah jelaskan, jika satu kata mengandung dua makna, makna yang kuat dan makna yang lemah. Makna yang kuat, yang rajih, yang lebih nampak, dan makna yang lemah. Ya, makna yang lemah. Contohnya tadi yanzilu Rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun. Allah Subhanahu wa taala turun. Maka di sini akhirnya makna yang kuat itu apa? Turunnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi makna yang lemah itu apa? Yaitu turunnya rahmat. Bukan Allah Subhanahu, ini lemah, makna yang lemah. Karena kenapa? Karena di dalam dalil tersebut yang tersebutkan adalah Allah yang turun. Allah yang turun, ini makna yang lebih kuat. Maka seseorang tidak boleh memalingkan dari makna yang zahir kepada makna yang lain kecuali dengan dalil. Dan dalam hal ini sebagai telah kita jelaskan bahwasanya dalam dalil-dalil yang menerangkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita mengimani zahirnya. Kita mengimani zahirnya. Apa yang makna yang nampak dan kuat dalam dalil tersebut. Oleh karena itu, orang-orang yang berakidah tafwid tadi, apa yang mereka katakan? Bahwasanya dalil-dalil tersebut, makna-makna zahir yang terkandung dalam dalil-dalil tersebut bukan yang dimaksud dalam ayat. Lalu ditanya, apa maknanya kalau begitu? Mereka katakan, wallahu a'lam, maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu maknanya. Ayat-ayat dan hadis-hadis yang menerangkan tentang itu kita serahkan maknanya kepada Allah, dan kita tidak. Makanya mereka ini at-tafwid, ini juga disebut mereka itu adalah ahlut tajhil. Karena ada ahlut ta'wil, ahlut takhil, ahlut tajhil. Dalam penyimpangan dalam tauhid asma wa sifat itu ada ahlut takhil, ada ahlut tajhil, ada ahlut ta'wil, ada ahlut ta'til. Ya, 4 ini. Dan mereka ini at-tafwid, al-mufawwidun, yang mengatakan bahwasanya kita tidak tahu maknanya, kepada Allah, tapi kita yakini bahwasanya makna zahirnya bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya, maknanya terserah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka disebut ahlut tajhil, atau sebagian juga menyebutkan al-ladiriyah. Al-ladiriyah.
Kenapa al-ladiriyah? Karena mereka mengatakan la adri. La adri. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu makna-maknanya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam dengan maksud-maksud daripada ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Ini penyimpangan. Ya. Sebagian kita ketahui bahwasanya maknanya diketahui. Yang tidak diketahui itu adalah apanya? Kaifiyahnya. Yang tidak diketahui adalah kaifiyahnya. Ya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan, sesungguhnya tidak menetapkan kaifi, ya. Sesungguhnya mereka dalam menetapkan makna dan tidak menetapkan kaifiyah tertentu. Tidak menetapkan kaifiyah tertentu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah, perkataan yang sangat masyhur, yaitu al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Bahwasanya diketahui, tapi bagaimananya itu yang tidak diketahui. Tapi beriman dengannya itu wajib, dan bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Bertanya tentang bagaimananya itu bid'ah. Dan kita mengimani sesuai apa yang datang. Sesuai dengan apa adanya yang datang dalam dalil Al-Quran dan Sunnah. Amir ruha kama ja'at bila kaif. Ya, amir ruha kama ja'at bila kaif. Lewatkan saja ayat-ayat tersebut yang menerangkan tentang itu, asma wa sifat, lewati saja sebagaimana adanya. Lewati sebagaimana adanya, artinya imani sebagaimana adanya. Bila kaif, tanpa membagaimanakan. Bila kaif, tanpa membagaimanakan. Ya, kita perhatikan ini, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bersikap jelas dalam hal ini, dalam tauhid asma wa sifat. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini berada di atas Rasulullah SAW dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa mereka bersikap demikian? Kenapa dalam tauhidul asma wa sifat itu seperti demikian? Nanti kita akan jelaskan alasannya, ya, sebagaimana akan diterangkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Mungkin demikian pelajaran kita pada malam hari ini, menerangkan tentang bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhidul asma wa sifat. Kita ambil 2 pelajaran pada malam hari ini, yaitu pelajaran yang pertama, atau 3 pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, perhatikan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak meniadakan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang ditiadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? Yaitu apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya, maka ditiadakan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi imannya itu tauqifi, dibangun di atas Quran dan Sunnah. Apa yang ditetapkan Quran dan Sunnah ditetapkan. Apa yang ditiadakan oleh Al-Quran dan Sunnah ditiadakan. Begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua, pelajaran kita yang kedua, yaitu la yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tidak menyimpangkan kalim, yaitu kata-kata yang kaitannya dalam hal ini, dalil-dalil yang kaitannya dalam hal ini, tidak disimpangkan, tidak dibelokkan, tidak diselewengkan dari tempat-tempat semestinya. Nah, kita sudah jelaskan bahwasanya di sini ada penyimpangan lafaz dan ada penyimpangan makna.
Ahlus Sunnah wal Jamaah jauh daripada penyimpangan lafaz dan penyimpangan makna. Kemudian pelajaran tambahan yang ketiga, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah juga tidak la yufawwidun. Tidak bersikap tafwid tadi, yaitu mengatakan bahwasanya makna-makna ini kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, kita tahu makna-maknanya tapi kita tidak tahu bagaimananya. Kita tahu makna turun, kita tahu makna marah, kita tahu makna bahagia, kita tahu makna Allah Subhanahu wa taala, tahu maknanya. Kita tetapkan maknanya, tapi kita tidak menetapkan bagaimananya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita makna dan tidak mengabarkan kepada kita kaifiyah bagaimananya. Wallahu taala a'lam bissawab. Demikian pelajaran kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.